Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari Imamat 8 ayat 31 sampai 36. Judul perikopnya adalah tentang pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Mari kita membuka teks Alkitab kita. Berkatalah Musa kepada Harun dan anak-anaknya, "Masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah kamu harus memakannya dengan roti yang ada dalam baku untuk persembahan penahbisan, seperti yang telah diperintahkan kepadaku. Harun dan anak-anaknya harus memakannya. Apa yang tersisa dari daging dan roti itu harus kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi di depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai genap perayaan penahbisanmu. Karena perayaan penahbisan akan berlangsung selama 7 hari. Seperti yang dilakukan pada hari ini, demikian juga Tuhan perintahkan supaya kamu lakukan untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan kamu harus tinggal siang malam selama 7 hari. Kamu harus melakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya jangan kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku." Harun dan anak-anaknya pun melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara, judul renungan pagi hari ini saya beri judul Gaung Kekudusan Hidup. Saudara, Imamat 8 tadi menjelaskan tentang upacara pentahbisan Harun dan anak-anaknya menjadi imam serta pelayan bagi umat Israel di kemah suci. Upacara ini dilakukan secara terbuka di hadapan umat Israel dan terdiri dari berbagai prosesi yang sangat rinci serta memerlukan waktu yang cukup panjang. Dimulai dari pembasuhan dengan air sebagai lambang pengudusan, hingga penyampaian ketentuan Tuhan yang harus ditaati oleh Harun dan anak-anaknya. Dari ayat di atas terdapat sebuah kalimat yang menarik yang sempat tadi kita baca. Di sana katakan, kamu harus melakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya jangan kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Saudara, ini merupakan peringatan yang sangat keras bagi Harun dan anak-anaknya. Para imam harus hidup dengan hormat dan gentar kepada Allah. Karena sama seperti yang tertulis dalam bagian Alkitab lain, di dalam Ulangan 4 ayat 24, dituliskan, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Saudara, Allah bukanlah pribadi yang pemarah tanpa alasan. Ini adalah karena kekudusannya tidak dapat dihampiri dengan sembarangan. Manusia berdosa berada dalam ancaman di hadapan kekudusan Allah. Hanya karena kasih karunia-Nya melalui Yesus itu, sehingga manusia dimungkinkan untuk datang dan berdiri di hadapan Tuhan. Saudara dan saya telah menerima kasih karunia itu, sehingga kita dapat hidup bersekutu dengan Allah. Namun setelah hidup dalam kasih karunia bukan berarti manusia bebas hidup sesuka hati. Mungkin saat ini masih ada yang berpikir, karena Allah Maha Pengampun, maka setelah berdosa cukup minta ampun, lalu mengulang dosanya lagi, atau tetap melanjutkan kehidupan berdosa, karena toh nanti bisa minta ampun lagi. Memohon ampun menjadi hanya seremonial saja, hanya formalitas belaka. Karena ketika dia minta ampun, tidak diiringi dengan pertobatan dan penyesalan yang sejati. Jadi orang yang minta ampun seperti itu seperti sedang main drama saja di hadapan Tuhan. Nah saudara, jangan tertipu atau menipu diri saudara sendiri dengan pemikiran demikian. Allah tidak dapat dipermainkan dengan logika seperti itu. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Teguran Allah ini bukan karena ia membenci manusia, tetapi karena ia mengasihi umatnya. Dia ingin mereka hidup di dalam kekudusan. Supaya apa? Supaya mereka dapat bersekutu dengan Dia yang Maha Kudus. Saudara, dalam perkembangan kehidupan umat Tuhan selanjutnya, pesan ini tidak berhenti pada zaman para imam dan para hamba Tuhan di zaman Musa saja. Melainkan pesan ini diteruskan untuk ditujukan kepada seluruh orang percaya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 disebutkan bahwa umat Tuhan sebagai imamat yang rajani, yang berarti bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjalankan fungsi dan peran keimaman dalam kehidupannya, sama seperti Harun dan keluarganya. Sama seperti fungsi imam dan para pelayan pada zaman Musa.
Nah, saudara, gaung pesan ini juga terlihat dalam tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Sana dikatakan bahwa, namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus menyadari bahwa semua manusia, termasuk dirinya, rentan untuk jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, Rasul Paulus pun melatih tubuhnya, mendisiplin hidupnya, menguasainya agar hidup dipimpin hanya oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan daging dan hawa nafsu manusia saja. Saudara, anugerah Allah bukanlah alasan untuk bebas dari tuntutan moral. Sebaliknya, anugerah adalah kekuatan yang Allah berikan supaya kita dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya dan bertumbuh dalam standar kekudusan yang berasal daripada Allah. Mari kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Apakah saudara menyadari bahwa saudara dipanggil atau menjalankan fungsi dan peran keimaman dalam kehidupan saudara? Apakah gaung kekudusan hidup masih terdengar dalam hidup saudara? Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Allah jauh-jauh hari Tuhan sudah menggaungkan tentang kekudusan itu. Kekudusan yang daripada-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan, tanpa kekudusan kami tidak bisa menghampiri Allah. Tanpa kekudusan kami akan hangus segera di hadapan Kau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur karena Kristus telah menebus kami, menguduskan kami, sehingga kami bisa bersama-sama dengan Engkau kembali. Tuhan, tolong kami untuk diingatkan bahwa hidup kami pun perlu terus di dalam kekudusan. Perlu terus Engkau yang mendorong kami, perlu terus diberikan kekuatan supaya kami terus ada dalam kekudusan. Tuhan, kami lemah, kami tidak berdaya, tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami menggantungkan hidup kami kepada Engkau. Kiranya Engkau terus menolong kami Tuhan, dan kami mau merespon setiap undangan kekudusan yang daripada-Mu. Kami akan lakukan juga Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup di dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati.